Daerah sini memang diperbolehkan semacam kayak taksi itu masuk ya. Jadi kalau misalkan seandainya para jemaah itu mau pergi kemana gitu ya, jadi cari taksinya itu di sini pun juga baik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan ngasih tahu tentang situasi ataupun keadaan di Masjidil Haram selepas melaksanakan sholat Isya ya. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, dari Makkah Al-Mukarramah saya mendoakan semoga sahabat pilih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga harapannya bisa tercapai dan semoga suatu saat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Makkah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah. Amin Allahumma amin. Dan untuk pemirsa yang masih belum subscribe channel saya, mohon dibantu subscribe channel saya, nyalain tanda loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Ataupun pengen tanya-tanya seputaran Saudi Arabia khususnya di Mekah, silakan langsung di kolom komentar ataupun langsung DM di Instagram saya, oke? Dan sekarang saya ditemani oleh teman saya, yaitu sahabat Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota suci Mekah, khususnya dari pelataran Masjidil Haram. Alhamdulillah sahabat Salam baik, dan cukup satu kalimat, mudah-mudahan secepatnya sahabat yang menonton video ini secepatnya bisa menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih sahabat Salam. Dan juga saya ditemani oleh sahabat saya, Senal Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua, para subscribernya Utsman bin Affan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan doa terbaik buat kalian semua dari Masjidil Haram Mekah. Dan buat para subscribernya Utsman bin Affan, ditunggu subscribe-nya di channel saya, Senal Nafisa. Terima kasih. Dan sahabat Billah dimanapun Anda berada, kita bisa melihat suasana terkini di Makkah Al-Mukarramah. Kita bisa melihat, Masya Allah, yang ada cuma pekerja-pekerja ataupun penjaga ya, polis yang ada di sekitaran sini. Dan sekarang saya juga di depan masjid yang baru, dan sekarang ini merupakan tahap penyelesaian. Insya Allah ya, semoga cepat selesai. Dan juga di sini ada Hotel Anjum, yang mana Hotel Anjum ini banyak jemaah-jemaah dari Indonesia yang memang ketika umroh tempatnya di sini. Insya Allah mungkin ada sahabat pilih ataupun subscriber saya yang pernah umroh dan pernah stay di sana. Ya, semoga sedikit ngobatin rasa rindunya. Amin Allahumma amin. Dan kita bisa melihat sendiri ya sahabat pilih, suasananya ya seperti ini. Berhubung dengan informasi yang kemarin bahwasanya penerbangan internasional memang sudah dibuka semenjak tanggal 15 September. Namun di situ masih ada tahap-tahapnya ataupun tertentu. Jadi masih belum terlalu begitu umum. Dan sahabat bila kita bisa melihat di situ suasananya, Masya Allah. Di situ cuma kelihatan orang tugas kebersihan, Masya Allah, masih tetap dicuci ya, dibersihin sama petugas-petugasnya, Masya Allah. Dan sekalian saya pengen ngasih tahu juga terhadap sahabat pilih ataupun pemirsa tentang Hotel Anjum. Tentu kalau misalkan hotel ini agak sedikit jauh ya dari Masjidil Haram, ya kurang lebih sampai 50 ya, lebih ya 50 meter kurang lebih, Insya Allah sampai lah 100 meter kurang lebih. Jadi mungkin kalau misalkan sahabat pilih berencana untuk umroh, mungkin pengen stay-nya di sini, hotel sini pun juga tidak apa-apa. Kalau misalkan saya sih, kalau misalkan nanya hotelnya ini sangat bagus sekali sih bagi saya, cocok lah. Cuma di situ agak sedikit jauh aja sih dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Tapi insya Allah kalau misalkan hotelnya bagus banget, dan di depan hotelnya itu ada semacam kayak taman ataupun tempat nongkrong lah bagi para jemaah seusai breakfast ataupun sarapan pagi, ataupun yang nyantai ataupun ngobrol-ngobrol sambil ngopi di sana enak.
Jadi lumayan enak lah. Dan insya Allah suatu saat kalau misalkan memang masjid yang baru ini sudah selesai, insya Allah mungkin akan tersambung dengan hotel ini. Dan insya Allah di situ akan sedikit terbantu bagi para jemaah yang memang tinggalnya di hotel sini untuk melaksanakan sholat berjemaah di Masjidil Haram. Namun untuk saat ini, ketika ingin melaksanakan sholat di sana di hotel itu, karena di sana ada musola khusus, jadi tidak nyambung ya. Jadi maksudnya sholat berjamaahnya itu tidak nyambung dengan Masjidil Haram. Jadi ada imam khusus ataupun ada tempat khusus seperti halnya musolah lah. Jadi di situ hanya bisa melaksanakan sholatnya di hotel, insyaallah. Jadi kalau misalkan stay di hotel ini, di Anjum ini ya, kalau misalkan sholat maghrib ya, terus habis sholat maghrib itu pulang lagi ke hotel, terus ingin melaksanakan sholat isya, itu kadang-kadang ada rasa capek ya, karena agak sedikit jauh. Baru kalau misalkan sholat maghribnya terus nunggu sekalian isyanya, itu insya Allah jadi tidak maksudnya kayak waktunya terbuang saat di perjalanan dari hotel menuju ke Masjidil Haram ya sih. Dan kalau menurut saya sih di tahun-tahun sebelumnya di sini enak sih makanannya, ya enak, maksudnya Indonesia banget sih kalau misalkan di sini. Cuma untuk tahun yang kemarin ini agak sedikit berbeda. Terus setelah saya tanyakan kemarin, karena di situ chefnya itu katanya diganti. Jadi insya Allah sih untuk lidah Indonesia memang ada di hotel ini untuk breakfastnya ataupun makannya, makan siang ataupun makan malamnya. Dan saya lanjut perjalanan menuju ke sana. Sekalian saya pengen ngasih tahu terhadap pemirsa ataupun sahabat Billah situasi ataupun kondisi terkini di Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi kalau misalkan dari sini tuh kelihatan semua ya sahabat Billah, Masya Allah. Jam-jam towernya pun juga kelihatan. Ya, saya hanya bisa mendoakan terhadap pemirsa ataupun sahabat Billah, khususnya buat subscriber saya. Semoga sehat selalu, harapannya bisa tercapai, dan semoga suatu saat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa semua keluarganya, anaknya, istrinya, wabil khusus orang tuanya ya, ke sini, ke Mekah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah, bisa berjabat tangan dengan orang tua sambil muter di pelataran Ka'bah, melaksanakan tawaf, diiringi dengan doa, diiringi dengan tangis bahagia. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Jadi tetap saya selalu mendoakan semoga sehat dan harapannya bisa tercapai. Masya Allah. Jadi di situ hanya beberapa petugas dan pekerja itu masih ada yang masih bekerja, padahal sekarang sudah malam, kurang lebih jam setengah 12 ya, Insya Allah. Jadi jam setengah 12 malam, dan saya pengen ngasih tahu terhadap sahabat Billah ataupun pemirsa yang menonton video ini. Jadi untuk saat ini di sini ya, banyak memang mobil-mobil umum, entah itu taksi yang masih bisa masuk ke daerah sini ataupun ke daerah sana juga. Karena kalau misalkan tidak memasuki waktu sholat, di sini memang kayak tidak terlalu begitu ketat ya. Tapi kalau misalkan sudah memasuki waktu sholat, kayak waktu sholat maghrib, apalagi sholat maghrib gitu ya, itu sangat dijaga ketat juga oleh polisi di sana. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Maksudnya khusus daerah sana, maksudnya di dalamnya. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di daerah sana. Tapi kalau misalkan tidak memasuki waktu sholat, seperti halnya sekarang gitu kan ya, jadi masih bisa melihat suasana ataupun situasi di daerah Masjidil Haram. Ya, semoga segera
dibuka ya, dan tentunya biar umat Islam sedunia bisa hadir ke sini membawa orang yang dicintainya, membawa orang tuanya khususnya. Amin amin Allahumma amin. Masya Allah. Dan biasanya sahabat pillah kalau misalkan hari-hari normal ataupun umroh itu normal, biasanya di sini tuh padat dengan bus-bus menuju ke Masjid Tanaim untuk para jemaah umroh ataupun para mukimin yang memang ingin melaksanakan umroh gitu ya, ingin ngambil mikot ke daerah Tanaim. Biasanya daerah sini tuh banyak banget sahabat pillah ya, banyak banget bus-bus yang memang parkirnya daerah sini, biar para jemaah itu ketika mau pergi ke Masjid Tanaim ataupun Masjid Aisyah itu ikutnya di daerah sini, insyaallah. Cuma dikarenakan sekarang ya tidak ada jemaah umroh, jadi ya seperti inilah situasinya ataupun kondisinya di malam hari di Masjidil Haram, insyaallah. Jadi masih bisa itu ya, semacam kayak mobil-mobil umum seperti halnya taksi juga masih bisa, tapi tetap ya, tetap masih dijaga oleh polisi. Saya doain yang menonton video ini semoga bisa hadir, bisa membawa kedua orang tuanya ataupun yang keluarganya ataupun orang tuanya yang sudah wafat. Semoga anaknya bisa hadir ke sini sehingga bisa mendoakan orang tuanya yang sudah wafat, dan semoga di situ tentu harapannya bisa tercapai. Amin amin Allahumma amin. Masya Allah. Jadi sahabat pillah dimanapun Anda berada, jadi seperti itulah ya situasinya. Jadi para askari-askari di sini masih banyak yang standby menjaga daerah sini. Subhanallah. Ini posisinya di Jabal Omar. Jadi untuk sahabat pillah yang pernah umroh terus posisi hotelnya daerah sini, semoga sedikit ngobatin rasa sebetulnya rindunya. Bukan cuma yang dari Indonesia yang pengen secepatnya dibuka gitu ya, penduduk Mekah pun juga demikian ya, sangat merindukan sekali dengan nuansa para jemaah yang sangat ramai sekali, yang kadang-kadang di situ para jemaah kesasar, nggak tahu hotelnya di mana, sampai minta bantuan sama polisi. Kadang-kadang seperti itu, kangen dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita jangan putus asa, kita tetap berdoa semoga wabah ini cepat berlalu, dan yang masih belum sempat hadir ke sini, Allah memberikan kesempatan lagi untuk bisa membawa orang yang dicintainya, orang tuanya, keluarganya, bahkan anak-anaknya. Amin amin Allahumma amin. Masya Allah. Masya Allah. Jadi biasanya kalau misalkan ada jemaah umroh tuh biasanya di sini tuh udah banyak banget yang menunggu taksi kadang-kadang di sini, entah itu mau ke hotelnya ataupun pulang
ke daerah sini karena daerah sini memang diperbolehkan semacam kayak taksi itu masuk ya. Jadi kalau misalkan seandainya para jemaah itu mau pergi kemana gitu ya, jadi cari taksinya tuh di sini pun juga baik ataupun bagus lah di sini. Jadi lumayan dekat dari Masjidil Haram, Insya Allah. Insya Allah. Sahabat Billah dimanapun Anda berada, mungkin itu saja ya videonya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, di-komen juga, di-subscribe yang masih belum. Dari Mekah Al-Mukarramah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya penutup ya.